Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Sumiati dengan NIM 31220243. Di sini saya akan mengerjakan UAS e-commerce dengan judul Pengaruh Diskon terhadap minat beli mahasiswa Universitas Serang Raya pada Marketplace Shopee. Bab pertama ada pendahuluan dengan sebab latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, pendahuluan latar belakang masalah. Kemajuan internet di Indonesia mengubah cara hidup masyarakat dengan 77% penduduk menggunakan internet pada Januari tahun 2023. Hal ini mengubah metode pembelian menjadi lebih mengandalkan belanja online. Diperkirakan sektor e-commerce akan menyumbang 4,66% terhadap PDB pada tahun 2024. Shopee sebagai marketplace terbesar mencatat 2,3 miliar kunjungan pada tahun 2023. Minat beli konsumen dipengaruhi oleh diskon yang efektif menarik pembeli. Peneliti ini akan meneliti pengaruh diskon terhadap minat beli mahasiswa Universitas Serang Raya di Shopee. Yang kedua, identifikasi masalah. Di sini identifikasi masalahnya ada dua. Yang pertama, adanya keraguan dalam minat beli mahasiswa Universitas Serang Raya di marketplace Shopee karena potongan harga. Yang kedua, adanya ketidakpastian mengenai seberapa efektif diskon dalam menarik minat beli mahasiswa Universitas Serang Raya. Yang ketiga, rumusan masalah. Apakah ada pengaruh diskon terhadap minat beli? Untuk variabel bebas di sini adalah diskon dan variabel terikatnya minat beli. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Subbabnya ada kajian teori dan penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka. Kajian teori minat beli. Minat beli merupakan sebuah perilaku konsumen di mana memiliki keinginan untuk memilih, menggunakan, mengkonsumsi, atau bahkan menginginkan suatu produk yang ditawarkan menurut Yoga dan Pratewi tahun 2022. Menurut Kotler dan Keller, dalam Yoga dan Pratiwi tahun 2022, mendefinisikan minat beli sebagai bentuk tindakan dari konsumen di mana mereka memiliki keinginan untuk mengkonsumsi suatu produk yang ditawarkan. Indikator minat beli. Yang pertama ada attention, yaitu perhatian calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang kedua ada interest, atau ketertarikan calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang ketiga ada desire, atau keinginan calon konsumen untuk memiliki produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang keempat ada action, yaitu calon konsumen melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan. Kajian teori diskon, Sonata dalam Putri et al. 2024 menyatakan bahwa diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk menarik perhatian dan merangsang keinginan konsumen dalam membeli produk tertentu. Diskon adalah bentuk penghematan biaya yang ditargetkan konsumen yang dibandingkan dengan harga reguler. Dalam Senada Yoga et al. Dalam Rahmawati et al. 2023, indikator diskon ada tiga. Yang pertama, besarnya pengurangan harga. Yang kedua, jangka waktu pengurangan harga. Yang ketiga, jenis-jenis produk yang mendapatkan pengurangan harga. Penelitian terdahulu, di sini ada dua. Yang pertama, dari penelitian Putri A dan Suryanide tahun 2023 dengan judul Pengaruh Promo Diskon dan Gratis Ongkos Kirim di e-commerce Shopee terhadap minat beli masyarakat di Kecamatan Beji, Kota Depok. Yang kedua, penelitian Yoga, PS, dan Pratiwika A tahun 2022 dengan judul Pengaruh Citra Merek dan Price Diskon terhadap minat beli konsumen di Tokopedia.
Bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Sebabnya kuantitatif, populasi dan sampel, hipotesis. Metodologi penelitian. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah diterapkan. Dalam Sugiono tahun 2022, halaman 15. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif survei. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi data. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Serang Raya yang menggunakan aplikasi Shopee. Sampel data pengambilan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi sampel atau responden pada penelitian ini, yaitu mahasiswa Universitas Serang Raya yang menggunakan aplikasi Shopee. Hipotesis. Uji hipotesis dengan uji T bertujuan untuk pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan bahwa variabel bebas lain dianggap konstan. Untuk bunyi hipotesisnya, diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan diskon terhadap minat beli. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Ada uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis. Uji validitas variabel diskon. Berdasarkan tabel 4.1, di mana angka tersebut diperoleh dari nilai taraf signifikan 5% atau 0,05 dengan uji dua arah. Dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dibandingkan dengan R tabel 0,334. Dapat disimpulkan dari pengujian validitas dengan menggunakan program SPSS, hasil item atau instrumen pada uji validitas variabel diskon atau X-nya, terdapat 6 item pernyataan yang valid. Dapat dikatakan hasil uji penelitiannya valid untuk variabel diskonnya. Variabel minat beli. Berdasarkan tabel 4.2, di mana angka tersebut diperoleh dari nilai taraf signifikan 5% atau 0,05 dengan uji dua arah, dikatakan valid apabila nilai R itu lebih besar dibandingkan dengan nilai R tabel 0,334. Dapat disimpulkan dari hasil pengujian validitas dengan menggunakan SPSS, hasil item atau instrumen pada uji validitas variabel minat beli atau Y-nya terdapat 8 item pernyataan yang valid. Dapat dikatakan untuk variabel minat belinya valid. Uji reliabilitas. Pada tabel 4.3, hasil uji reliabilitas diskon menggunakan program SPSS menunjukkan bahwa hasil nilai Cronbach's alpha dari 6 pernyataan variabel diskon atau X-nya memiliki nilai lebih besar dari 0,60. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60, maka dinyatakan reliable dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Variabel minat beli. Hasil uji reliabilitas minat beli atau Y berdasarkan hasil tabel 4.4. Hasil pengujian reliabilitas menggunakan SPSS menunjukkan bahwa hasil nilai Cronbach dari 8 pernyataan variabel minat beli memiliki nilai lebih besar dari 0,60. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, maka dinyatakan reliable dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.
uji hipotesis parsial. Pada tabel 4.5 ini, dari hasil uji T didapatkan hasil sebesar 9,518 di mana hasil dari tabel adalah T tabel sama dengan T dalam kurung A per 2 titik 2 N minus K minus 1 sama dengan 35 diambil 2 diambil 1 sama dengan 32 sama dengan 0,68223. Artinya hipotesis diterima. Pembahasan hasil penelitian. Uji validitas menunjukkan bahwa nilai R hitung dari masing-masing variabel lebih besar dari R tabel sebesar 0,2826 dan tingkat signifikan kurang dari lebih kecil dari 0,05. Jadi tiap-tiap butir pernyataan dari setiap variabel adalah valid dan layak. Uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha dari tiap-tiap variabel lebih besar dari 0,60, yang berarti bahwa kuesioner yang menggunakan indikator-indikator dari variabel tersebut adalah reliable atau handal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian bahwa penelitian ini menghasilkan nilai reliabilitas pengujian masing-masing variabel di atas 0,60. Maka hipotesis yang menyatakan X berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y telah diterima atau terbukti. Dengan itu, diskon berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh diskon terhadap minat beli, penulis menarik kesimpulan terdapat pengaruh secara signifikan antara diskon terhadap minat beli. Selanjutnya, diskon memiliki arah hubungan yang positif terhadap minat beli, artinya bila diskon meningkat, maka minat beli akan meningkat. Saran. Dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran diantaranya. Yang pertama, bagi perusahaan atau Shopee. Shopee diharapkan lebih meningkatkan nilai diskon guna menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan minat beli di aplikasi Shopee. Yang kedua, untuk penelitian berikutnya, bagi pihak lain apabila ingin melakukan penelitian dengan variabel-variabel yang sama, yaitu diskon terhadap minat beli, diharapkan melakukan penelitian dengan menambah jumlah variabel atau menambah jumlah sampel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.